Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Rara. Dan untuk nama dan tempatnya sudah disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan ini saya akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Misteri Jasad Terkubur di Dalam Rumah. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Belum cukup lama aku tinggal di rumah ini. Kira-kira baru 2 minggu lamanya. Sebuah rumah yang berada di kawasan cukup ternama di kota Bandung. Rumahku ini cukup besar dan dari modelnya bisa dibilang ketinggalan zaman. Maka dari itu, atas ide ayah tiriku, rumah ini akan dipugar kembali. Ayah tiriku ini bekerja di dunia pelayaran. Jujur sebenarnya aku belum cukup akrab dengannya, karena ayah tiriku ini jarang sekali pulang. Ia membelikan rumah ini sebagai hadiah untuk ibuku. Meskipun berada di daerah yang lumayan elit, harganya bisa dibilang murah. Namun kondisi rumah ini memang perlu dipugar ulang, karena sebagian besar dari bangunannya sudah rusak. Wajarlah, rumah ini sudah kosong hampir 3 tahun setelah pemilik sebelumnya yang seorang dokter katanya sudah meninggal dunia. Nah, saat ini bagian depan rumah sedang dibongkar. Beberapa tukang dengan bor, palu, dan linggis terlihat sedang bekerja keras membobol lantai depan yang batunya cukup keras. Namun kata mereka lantai dasar bagian yang tengah ini sangat tebal, berbeda dengan yang di depan-depannya. Aku hanya mengerutkan kening. Aku yang tidak mengerti apa-apa, aku hanya mengerutkan keningku karena kurang mengerti dengan apa yang mereka bilang. Setiap hari setelah para tukang itu pulang, di rumah hanya ada aku dan ibu. Dapat dipastikan, suasana ketika malam datang sangat-sangat sunyi. Di suatu malam aku berjalan ke dapur untuk mengambil minuman dingin dari kulkas. Ketika lewat ruangan depan yang sedang dibongkar, di dalam gelap, aku melihat ada seorang yang sedang jongkok di sana. Ternyata masih ada tukang yang belum pulang. Aku pun tidak mengacukannya dan terus jalan ke dapur. Namun dari dapur, aku mendengar suara batu yang sedang dipalu. Aduh, udah malam masih ajak kerja, pikirku sambil meneguk minuman. Namun lama-kelamaan, aku merasa suara itu menjadi terlalu berisik. Lalu aku pun berjalan ke arah ruang depan lagi. "Pak, bisa besok saja tidak kerjanya? Soalnya sudah malam, Pak. Agak ribut loh." Tapi ketika saya menengok, ternyata tidak ada orangnya. Saat aku tengok lagi, tidak ada siapa-siapa di ruang depan itu. Padahal aku begitu yakin pada suara yang baru saja ku dengar. Pasti ada orang di ruangan ini. Aneh, aku tengok kiri dan kanan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Lalu kemudian aku pun memeriksa pintu depan. Ternyata pintunya terkunci dari dalam. Aneh, bulu kuduku seketika menjadi sedikit berdiri. Aku pun langsung saja bergegas ke kamar. Dan lalu kemudian aku pun bergegas saja menuju kamar. Di keesokan harinya aku bertanya kepada tukang-tukang yang bekerja, apakah ada yang tinggal atau kembali lagi ke sini malam tadi. Namun ternyata jawabannya tidak ada. Mereka mengaku bahwa setelah maghrib tidak ada siapa-siapa lagi di sini. Berarti yang aku lihat semalam itu siapa? Hari pun terus berganti, dan semua kejadian ganjil itu tetap menjadi tanda tanya besar buatku. Hingga sampailah pada suatu malam, aku masih sangat teringat sekali. Saat itu adalah hari Kamis. Ibuku belum pulang dari bermain bulu tangkis bersama teman-temannya. Saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku sendirian duduk di dalam kamarku sambil mengerjakan tugasku. Namun tiba-tiba samar-samar terdengar suara yang cukup aneh. Awalnya memang tidak begitu jelas. Aku pikir itu suara kucing yang memang suka mengacak-ngacak dapur mencari makanan. Tapi lama-kelamaan, suara itu terdengar sangat jelas. Ini jelas suara tangisan seorang bayi. Aku langsung bangkit dan perlahan keluar dari kamarku. Semakin aku berjalan keluar, suara tangisan itu semakin jelas terdengar. Aku sepertinya semakin dekat.
Akhirnya aku mendapati tangisan bayi itu pada satu lubang di tengah ruang depan. Lalu kemudian aku pun terus mendekatinya, dan astaga, suara tangisan bayinya terdengar semakin banyak, terus bertambah dan bertambah semakin banyak. Merasa takut dan sangat gemetaran, sekarang langkahku mulai tidak menentu dan kepalaku terus pusing. Aku pun tidak bisa berdiri tegak. Lantai ini sepertinya bergoyang seperti ada gempa. Aku memegang keningku dan berusaha menggapai sesuatu untuk dijadikan tumpuan. Aku pun mencoba untuk tetap sadar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan lalu kemudian suara tangisan bayi itu pun menghilang begitu saja. Tetapi rasa pusing dan gemetaran badan ini semakin kurasakan. Sementara suasana menjadi sangat hening, sampai aku melihat satu sosok anak kecil yang seluruh tubuhnya berwarna hitam. Kepalanya lebih besar dari ukuran normal anak kecil pada umumnya. Sosok itu sedang berjongkok menangis di sekitar lubang itu. Lalu dia melambai seperti menyuruhku mendekatinya. Badanku seperti bergerak dengan sendirinya. Kakiku melangkah dan tanganku bergerak di luar sadarku. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Badan ini seperti digerakkan oleh seseorang. Lalu aku mengambil sebuah linggis dan mulai menggali lubang itu lebih dalam. Aku seakan dipaksa untuk terus menggali. Sosok anak kecil itu pun masih terlihat jongkok di sebelahku. Setelah beberapa lama menggali, terlihat seuntai kain terjuntai keluar. Kain lusuh berwarna putih. Badanku yang lemas pun jatuh terduduk di lubang itu. Kali ini, aku sudah bisa mengendalikan badanku lagi. Dan sosok anak kecil itu pun menghilang. Seketika semua menjadi normal kembali. Lalu kemudian aku merogoh lubang itu dan mengambil sebuah gundukan kain putih lusuh dibentuk seperti pocong. Di balik kain itu terdapat sebuah fisik seperti kepala. Aku pun juga bisa merasakan tulang-tulang kecil yang terpegang dari balik kain putih itu. Betapa kagetnya aku. Ternyata ada puluhan kain putih seperti pocong kecil itu tertanam di bawah rumah ini, dan isi di dalamnya adalah jabang-jabang bayi kecil yang sudah sangat membusuk, terbalut kain kafan yang sudah dipocongkan. Akhirnya malam hari itu pun suasana menjadi heboh. Aku memanggil beberapa tukang untuk membereskan apa yang aku temukan, dan aku pun menarik kesimpulan sendiri. Aku rasa dulu dokter yang tinggal di sini membuka sebuah praktek kotor untuk menggugurkan kandungan, membuang serta menguburkan bayi-bayi malang di bawah rumah ini. Setelah semua itu masih jadi satu tanda tanya besar untukku. Sosok anak kecil yang aku lihat semalam, siapa? Sosok itu bukanlah bayi, melainkan sudah memasuki usia anak-anak. Apa mungkin masih ada satu jasad lagi yang terkubur di bawah rumah ini? Dan aku menarik kesimpulan sendiri. Aku rasa dulu dokter yang tinggal di sini membuka sebuah praktik kotor untuk menggugurkan kandungan, membuang serta menguburkan bayi-bayi malang di bawah rumah ini. Dan sekian, itulah pengalaman cerita yang dialami oleh Rara. Semoga kisah ini menjadikan wawasan dan pengetahuan untuk kita semua, agar kita lebih berhati-hati lagi dalam melakukan apapun. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.